Selamat pagi semua siswa saya SMA Pagi, Pak. Taruna Merek. Pagi, Pak. Saya merupakan guru kimia dan merupakan mahasiswa PPG angkatan pertama tahun 2021. Nah, untuk formulir ujian UKIN saya, ini ada saya tunjukkan di sini kepada kamu. Ya, ini adalah formulir ujian UKIN saya. Jadi hari ini saya melakukan ujian UKIN pada program PPG. Oke, langsung saja. Sekali lagi saya sapa kamu semua. Saya harap kabarnya baik-baik ya. Baik kabarnya kan hari ini? Baik, Pak. Iya, oke. Saya akan men-share materi kita. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai tata nama senyawa, hari ini akan kita belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia dan konsep mol. Alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Coba Rada bawakan doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur Bapa atas berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan melaksanakan proses belajar daring kami. Berkati proses belajar daring kami ini agar sesuai dengan apa yang kami terima. Ya Bapa, segala dosa kami Kau hapuskanlah agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpujilah dan termulia Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ada yang telah membawakan doa. Kita di sini saya katakan tadi belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia ya, kemudian dan konsep mol. Sebenarnya ini merupakan pelajaran perhitungan dasar di dalam kimia. Maka ini merupakan pelajaran yang penting di dalam kimia ya. Nah, untuk pelajaran ini saya harap kamu semua tetap semangat mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran yang akan saya berikan kepada kamu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran daring, siswa dapat memahami hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran daring, siswa dapat mengaplikasikan hukum-hukum dasar kimia pada kehidupan sehari-hari. Ketiga, melalui percobaan sederhana, siswa dapat memahami hubungan antara konsep mol dengan massa zat. Kemudian, melalui soal-soal latihan, siswa memahami hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel. Melalui soal-soal dan latihan, siswa dapat memahami hubungan jumlah mol pada saat standar, suhu kamar, dan suhu tertentu. Kemudian, melalui soal-soal latihan, siswa dapat memahami hubungan jumlah mol dengan molaritas. Nah, perhatikan di sini ada gambar hukum dasar kimia. Ada 4 tokoh di situ. Yang pertama adalah Antonio Laurent Lavoisier. Kemudian yang kedua ada Joseph Louis Proust. Kemudian ada John Dalton. Kemudian Guy Lussac. Ini merupakan 4 tokoh hukum-hukum dasar kimia ya. Nah, yang masuk kita pertama hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier itu merupakan kelahiran tahun 1743 sampai 1794. Lahir di Paris, merupakan anak seorang ahli hukum, di mana Lavoisier dipandang sebagai bapak ilmu kimia modern. Nah, di sini ada gambar apa itu? Rantai berkarat, Pak. Iya, rantai berkarat ya. Artinya di sini sudah ada reaksi. Kalau berkarat berarti sudah merupakan reaksi. Nanti kita kaitkan dengan hukum Lavoisier itu. Apa rupanya isi dari hukum Lavoisier? Nah, nanti kita bahas lagi. Nah, di sini ada juga reaksi kimia.
ada gambar terbakar di situ kan, ada kemudian ada meledak, kemudian ada juga perkeratan seng ya. Nah, hukum kekalahan massa atau hukum Lavoisier itu dikatakannya apa, dikatakan di situ, Rada? Apa hukum Lavoisier itu? Massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Iya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, itu intinya. Kita kaitkan dengan besi berkarat tadi. Kalau kita timbang massa besi sebelum berkarat dengan sesudah berkarat, apakah sama massanya? Kalau kita bayangkan saja seperti itu. Apakah sama? Beda, Pak. Berbeda ya. Si Chris Maria mengatakan berbeda. Kalau Nella, bagaimana pendapatnya Nella? Apakah sama? Nella? Atau Monica? Sama? Sama Berbeda. Hah? Berbeda. Berbeda. Ya, oke. Nah, memang untuk pemahaman kita pasti itu berbeda. Kalau kita misalnya timbang besi murni dengan besi berkarat, sudah ada tambah massa dari berkaratnya. Tetapi seandainya itu kita buat di ruangan tertutup, kita timbang udara yang ikut bereaksi ke dalamnya, sebenarnya itu adalah sama. Ya, sama. Sama juga seperti peristiwa terbakar itu. Kalau peristiwa perkaratan, pembakaran selalu membutuhkan oksigen. Nah, oksigen kalau kita timbang ikut bereaksi ke situ, samanya massanya sebelum dan sesudah reaksi. Itulah yang terkait dengan hukum Lavoisier ya. Oke. Saya buat di sini contoh. Logam magnesium bermassa 4 gram dibakar dengan menghasilkan magnesium oksida. Jika massa oksigen yang dibutuhkan adalah 6 gram. Berapa gram massa magnesium oksida yang dihasilkan? Sesuai dengan hukum kekalahan massa tadi 4 gram magnesium dibakar. Kalau pembakaran selalu membutuhkan oksigen seperti yang saya katakan tadi kan. Berarti 4 tambah 6. 10 gram magnesium oksida lah yang dihasilkan. Seperti itu. Ya ingat, kalau peristiwa pembakaran, perkaratan itu selalu membutuhkan oksigen ya. Kemudian kita masuk ke hukum dasar kimia yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap, yaitu yang dikenal dengan hukum Proust. Merupakan seorang ahli kimia Prancis yang mencoba menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Ya, di mana nanti bahwa perbandingan unsur hidrogen dengan oksigen itu selalu tetap atau sama ya. Di mana hukum Proust mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Oke, saya buat di sini contoh. Pada senyawa NH3, massa N banding massa H. 1 kali ARN banding 3 kali ARH. 1 kali 14, ARN itu 14 ya. Kemudian 3 kali 1, ARH itu 1. Maka 14 dibanding 3. Artinya di sini, kemanapun kamu pergi, kalau jumpa NH3, misalnya di Seribu Dolo ada NH3, di Merek ada NH3, perbandingan massa unsur N dan H di dalam NH3 itu selalu tetap, yaitu 14 banding 3. Itu artinya di sini. Ya. Oke, contoh kedua. Pada senyawa SO3, massa S banding O 1 kali ARS dibanding 3 kali ARO. 1 kali 32 banding 3 kali 16. Yang 32 itu adalah ARS, 16 itu adalah ARO ya. Maka 32 banding 48 disederhanakan adalah 2 banding 3.
Artinya, kalau kemanapun kamu pergi, SO3 atau belerang trioksida itu selalulah 2:3 antara S dengan O di dalam unsurnya. Gitu ya. Itu masuk dari hukum Proust. Oke, kita masuk ke hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. John Dalton merupakan seorang guru sekolah dari Inggris yang ahli dalam fisika dan kimia pada tahun 1803 menemukan hukum perbandingan berganda, di mana hukum perbandingan atau hukum kelipatan bergandanya dikenal dengan hukum Dalton. Yang isinya apa, Marta? Apa isi hukum Dalton itu? Bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsurnya yang lain dan senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Iya, itulah isi daripada hukum Dalton ya. Jadi, jika ada dua unsur di dalam suatu senyawa, maka perbandingan unsurnya itu di dalam senyawa itu adalah berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Oke, itu hukum dasar kimia. Kita masuk ke konsep mol. Nah, di sini ada gambar pensil, jumlahnya 12 buah. Nah, kaitannya dengan konsep mol sama sebenarnya seperti lusin. Ini kan ada 12 buah jumlah pensil. Dikatakan dengan satu lusin. Satu lusin. Lusin itu meratakan banyaknya suatu benda atau jumlah suatu benda kan. Sama juga seperti mol. Mol itu menyatakan jumlah zat. Ya. Jadi jumlah zat yang ukurannya sangat kecil tapi jumlahnya sangat banyak. Ya. Itulah konsep mol. Nah, sama seperti ini. Saya buat gambar beras. Di dalam beras satu tumba. Apakah bisa kita hitung berapa jumlah beras itu? Tidak, Pak. Bisa kita hitung jumlah berasnya, atau mungkin bisa kita hitung selama 1 bulan, tapi capek lah, bolak-balik lagi, salah lagi, dihitung lagi, seperti itu. Nah, seperti itu juga dengan konsep mol, ya, jumlahnya sangat banyak, tetapi ukurannya sangat kecil. Itulah konsep mol. Nah, di sini ada definisi mol. Coba bacakan Yufi, mana Yufi? Definisi mol. Mol berasal dari kata moles yang artinya sejumlah massa atau biasa dikatakan sejumlah kecil massa. Apabila kita mereaksikan atom karbon dengan molekul oksigen O2, maka akan terbentuk satu molekul CO2. Tetapi sebenarnya yang kita reaksikan bukan satu atom karbon dengan satu molekul oksigen, melainkan sejumlah besar atom karbon dengan sejumlah besar molekul oksigen. Oleh karena itu, jumlah atom atau jumlah molekul yang bereaksi begitu besarnya, maka untuk menyatakannya, para ahli kimia menggunakan mol sebagai satuan jumlah partikel, senyawa, atom, atau ion. 1 mol didefinisikan dengan jumlah zat yang mengandung partikel zat, yaitu sebanyak atom yang terdapat dalam 12.000 gram atom karbon 12. Ya, atom karbon 12 ya. Itu bukan 12.000 gram, tapi 12 gram ya, 12,00 itu. Oke. Nah, di sini ada peta konsep untuk rumus menentukan jumlah mol. Ya, kita mulai dari tengah. Dimulai dari tengah, jumlah mol. Kita kaitkan ke atas, ke molaritas. Ke molaritas ke atas. Nah, rumusnya ada di samping. N itu adalah jumlah mol, M itu molaritas, V volume. Supaya dilihat lambang-lambangnya ya. Nah, untuk mencari jumlah mol, rumusnya adalah molaritas kali volume. Kemudian untuk mencari molaritas, itu rumusnya adalah jumlah mol dibagi volume. Kemudian kita masuk ke samping kanan, ke volume gas. Nah, untuk mencari jumlah mol, sama dengan volume per
VM. VM itu adalah volume molar. Nanti kita pelajari selanjutnya. Kalau pada keadaan standar, volumenya 22,4. Kalau pada keadaan suhu kamar, volumenya itu 24 liter. Ya. Kemudian untuk mencari volume, rumusnya sama dengan jumlah mol kali volume molar. Oke, kita masuk ke bawah dengan massa. Nah, untuk mencari jumlah mol, rumusnya adalah massa per mm. Mm itu adalah massa molar. Bisa AR, bisa MR. Ya, bisa AR, bisa MR. AR untuk atom, MR untuk senyawa. Oke, baru kita balikkan untuk mencari massa. Massa sama dengan N dikali mm. Oke, kita ke samping kiri, samping kiri saya ya. Jumlah partikel. Untuk mencari jumlah molnya, oke, di situ mungkin tidak ada dituliskan rumusnya. Jumlah mol sama dengan X per L. L itu adalah tetapan Avogadro. Besarnya yang ini, yang 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian X tadi adalah jumlah partikel ya, supaya diingat lambangnya. X jumlah partikel, N jumlah mol. Nah, untuk mencari X sama dengan N dikali L. 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Saya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama hubungannya dengan massa, molaritas, dengan jumlah partikel dan volume. Kemudian bagaimana hubungan antara mol dan massa, molaritas, partikel dan volume? Ya, bahasa satu. Pertama, hubungan jumlah mol dengan massa. Mol sama dengan massa dibagi ml atau AR. Nah, seperti yang saya katakan tadi di peta konsep. Di mana M massa molar, kemudian itu massa di M ya. Kemudian kedua, hubungan jumlah mol dengan konsentrasi larutan. M sama dengan N per V. M itu adalah molaritas atau konsentrasi dalam apanya ya. Kemudian N jumlah mol. Mol P itu satuan liter. Kemudian yang ketiga, hubungan jumlah mol dengan partikel. Nah, untuk X sama dengan N kali L. Atau dibalikkan, N sama dengan X per L. Seperti itu. Kemudian, di mana X itu adalah jumlah partikel, N jumlah mol, L itu adalah bilangan Avogadro. Tadi sudah saya katakan bilangan Avogadro besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, yang keempat, hubungan jumlah mol dengan volume. Nah, volume ini tadi sudah saya katakan terbagi. Ada dengan keadaan standar. Nah, disebut dengan STP, standar temperatur pressure, ya dari bahasa Inggris ya, di mana suhunya 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Nah, rumusnya volume sama dengan jumlah mol dikali 0,4 liter. Kemudian yang kedua, dalam suhu ruang atau suhu kamar seperti yang saya katakan tadi, disimbolkan RTP. RTP, room temperature pressure. Suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Rumusnya V sama N dikali 24 liter. Ya, nah, seperti itu. Sekarang ini untuk dalam keadaan ruang kita kalikan. Jadi kamu harus melihat mana yang RTP, mana pada STP. Kemudian yang ketiga, kalau dia pada suhu dan tekanan tertentu, nah, maka P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, P tekanan, P volume gas, N jumlah mol, R tetapan gas ideal. Nah, besar tetapan gas ideal itu 0,082 liter.
atmosfer mol per Kelvin negatif 1. Ya. Dikali dengan suhu. Suhunya Nah, bukan itu Celsius Kelvin. Mengubah dari Celsius ke Kelvin itu tinggal tambah 273. Nah, kalau bagaimana kalau tekanan dan suhunya sama? Dibuat rumusnya N1 per P1 sama dengan N2 per P2. Nah, jadi kamu ingat ya, pada saat di mana dipakai. Nah, oke, untuk lebih pahamnya akan kita masuk ke contoh soal. Rumus tadi harus kamu ingat. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Satu. Jumlah mol. Tentukan jumlah mol NaCl 106 gram, ArNa 23, Cl 5. Jadi di sini kita Perlu diketahui apa ya? Kita buat diketahui apa? Yang diketahui masanya, masa NaCl 106 gram ini. Kemudian kita cari MR-nya, ini senyawa. Karena jumlahnya MR jumlah Na kan 1, maka 1 RNA tambah 1 kali ArCl, maka 23 tambah 35 sama dengan 58 gram per mol. Kemudian yang ditanya itu adalah jumlah mol. Bahwa Ya. rumus jumlah mol massa dibagi MR. Ya, dibagi Jadi, MR. ini. Kita langsung Kita masukkan masukkan rumusnya. Massa tadi 106. Masanya itu adalah 106 dibagi MR-nya 58 gram per sama mol. dengan Jadi tinggal bagikan 106 dibagi 58 itu 1,8 mol ya. Oke, contoh soal Yang kedua, berapa massa KOH yang harus dilarutkan dalam 400 air agar dapat dilarutkan? KOH 1 molaritas. Air K sama dengan 39, O sama dengan 16, A sama dengan 1. Langkah pertama yang harus Untuk kita langkah lakukan, pertama kita buat dulu apa yang diketahui ya. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah volume. Di sini kan volume 400 ml. Kita ubah ke liter menjadi 0,4. 0,4. Kemudian molaritasnya itu KOH-nya 1 molaritas ya. MRKOH. Nah, kita hitunglah dulu MRKOH. MRKOH Jadi kita rumusnya karena masing-masing unsur jumlahnya hanya satu. di sini jumlah unsurnya K1, O1, K1 ya. Maka kali 1 aja semua. Maka 39 tambah 16 tambah 1 sama dengan 56. Jadi yang ditanyakan adalah massa. Kemudian yang ditanya adalah massa Seperti KOH. yang kita tahu bahwa rumus Rumus molaritas massa M per V. Nah, kita bisa ganti dengan massa per MR. Nah, massa per MR ini kita bisa pindah ruaskan M ke sebelah kiri. kita balikkan ya, bisa kan? Kiri berarti R sama dengan M kali dikalikan. molaritas ya. Jadi massa KOH yang harus dilakukan. Massa sama tanya. Nah, untuk pertanyaan pertama di situ ada Agun? Ada, Pak. Ada ya. Oke, kamu baca pertanyaan pertama mengenai hukum kekekalan massa, kemudian kamu jawab. Ayo. Hukum kekekalan massa. Pada pembakaran 4 gram gas metana dibutuhkan 4 gram gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Dan uap air yang dihasilkan. Berapakah massa karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan? Massa karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan adalah 12 mol dari 0,1 mol atom Fe yang airnya sama dengan 56. Berapakah suhu dan tekanan pada keadaan standar dan suhu kamar? Untuk jumlah massa dari 0,1 mol atom Fe, massanya sama dengan mol dikali atom relatif. Sama dengan 0,1 dikali 56 sama dengan 56 gram. Untuk 5,6. 5,6
5,6 kali 56 kan 5,6 ya. Kamu berdiskusi dengan temanmu sesuai dengan kelompoknya. Kamu kirim kepada saya biar saya yang men-share ya. Dari kelompok 2 sudah dikirimkan. Biar saya share ya. Data di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. Dari tabel data di atas, data nomor berapakah yang mengikuti hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier? Jawab nomor 1 dan nomor 2. Ya, oke, benar ya. Benar ya, nomor 1 dan nomor 2 lah yang mengikuti hukum kekekalan massa. Saya harap juga kelompok lain jawabannya seperti itu. Oke, yang B. B. Mengapa data tersebut mengikuti hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier? Jawab, karena massa zat sebelum dan sesudah reaksi memiliki jumlah yang sama. Ya, oke ya, itu alasannya. Yang kedua, lanjut. Di bawah wadah tertutup, logam magnesium sebanyak 6 gram direaksikan dengan oksigen sehingga menghasilkan 10 gram magnesium oksida. Berapakah massa oksigen yang diperlukan pada saat reaksi? Jawab, massa Mg tambah massa O sama dengan massa magnesium oksida. 6 gram tambah massa O sama dengan 10 gram. Massa O sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4 gram. Ya, oke ya, 4 gram lah massa oksigen yang dibutuhkan. Oke, buat kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier sama dengan massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Ya, oke, benar ya. Oke, coba ganti Chris Maria. Pembentukan konsep atau pertanyaan kunci. 1. Tentukanlah unsur-unsur pembentuk air. Jawabannya, unsur pembentuk air yaitu 2 atom H dan 1 atom O. 2. Dari model 1, berapakah perbandingan massa hidrogen dengan massa oksigen dengan senyawa air? Perhatikan dari massa hidrogen dan massa oksigen yang bereaksi. Jawabnya, massa H banding massa O, 1:8. Ketiga, bagaimana perbandingan massanya untuk setiap percobaan? Apakah tetap sama atau tidak? Jawabannya tetap, karena percobaan 1 sampai 4 adalah 1:8. Keempat, tentukan unsur-unsur pembentuk tembaga 2 oksida. Jawabnya, ada 2 unsur tembaga dan 1 unsur O. Ya, oke ya. Oke, lanjut. Kelima, dari data percobaan pada model 2, berapakah perbandingan unsur tembaga dengan unsur oksigen pada senyawa tembaga 2 oksida? Jawabannya, perbandingan massa Cu banding perbandingan massa O, yaitu 63,5:16 sama dengan 3,96:1. Coba berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Ayo. Ya, saya stop. Kesimpulan pertama di sini mengenai hukum Lavoisier. Coba bacakan apa isi hukum Lavoisier itu, Chris Maria. Hukum Lavoisier mengatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat sesudah reaksi. Ya, oke. Yang kedua, coba bacakan Jelly. Aku hanya Bapak yang nampak, Pak. Iya. Oh, Iya, beginilah. Coba ganti Agun, Neo. Ya, Pak. Hukum Proust mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Ya, oke. Lanjut ke si Ropelita. Coba. Hukum Dalton mengatakan bahwa bila 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa dan salah satu perbandingan massa unsur adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang lain adalah berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, oke ya. Oke, kesimpulan berikutnya coba bacakan si Christine. Suatu mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel zat itu sebanyak atom yang terdapat dalam 12.000 gram atom 12 gram. 12 gram garam atom dan negatif 12. Iya, atom karbon 12 ya. Oke, coba lanjut Monica.
Jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, oke, lanjut lagi. Monica, ayo. Volume atau STP sama dengan mol kali 22,4 liter. Ya. Kemudian Rada. Mol sama dengan jumlah partikel per tetapan Avogadro. Iya, penetapan Avogadro ya. Lanjut. Mol sama dengan volume per 22,4 pada STP. Iya, ini pada keadaan STP ya. Ayo lanjut. Mol sama dengan volume per 24 pada RTP. Iya, pada keadaan RTP ya. Lanjut. Mol sama dengan M kali F. V. Ya, kali V. Ayo lanjut. Mol sama dengan massa gram per mr atau AR. AR ya. Ayo, lagi. PV sama dengan nRT. Ya, V kali V sama dengan N kali R kali T ya. Oke, nah di sini ada soal uji kompetensi. Nah, kamu kerjakan ini dengan baik. Akan saya nilai untuk hari ini 1 orang, kemudian selebihnya nanti kamu kirimkan ke Google Classroom ya. Oke, saya lihat di sini sudah ada yang siap. Coba saya share ya, saya share yang sudah siap ini. Ya, oke, baik. Coba Agun, tadi udah siap papamu soalnya. Coba bacakan soal yang kamu jawab ini. Nah, silakan baca ya, Agun. Berapakah massa dari 2 mol glukosa C6H12O6 dengan ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Pembahasan, diketahui N sama dengan 2 mol. Molekul relatif C6H12O6 sama dengan 6 dikali ARC ditambah 12 dikali ARH tambah 6 kali ARO. Dinyatakan gram C6H12O6 sama dengan berapa? Jawaban MRC C6H12O6 sama dengan 6 dikali 12 tambah 12 dikali 1 tambah 6 dikali 16 sama dengan 180. N sama dengan gram per molekul relatif. 2 sama dengan gram per 180, gram sama dengan 2 dikali 180 sama dengan 360 gram. Ya, oke ya. Jadi jawabannya 360 gram ya. Oke, nah saya anggap semua tugasnya sudah siap. Kamu kirimkanlah ke Google Classroom ya. Ke Google Classroom yang ada di kelas kita. Nah, untuk kegiatan penutup kita hari ini, karena materi kita sudah selesai, kita sudah bahas mulai mengenai dari hukum dasar kimia, kita bahas juga konsep mol.
dan kita juga sudah mengerjakan LKPD, kita juga sudah membahas soal-soal. Nah, nanti kamu buat ringkasan catatannya ya mengenai kegiatan kita hari ini, kemudian kamu kirimkan ke Google Classroom. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan, yaitu mengenai kadar zat, silahkan kamu baca bukunya halaman 213. Ya, baca bukunya halaman 213 mengenai kadar zat. Jadi, seperti itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pagi. Oke ya. Saya stop skor.